Salam, jumpa lagi dengan saya yang membantu Anda untuk berpikir karena berpikir itu sehat. Paus bukanlah pemimpin umat Kristen menurut pengajaran Rasul Paulus. Anda percaya bahwa Paulus ditentukan menjadi rasul non-Yahudi atas kehendak Tuhan Yesus? Pasti Anda percaya, saya juga percaya. Anda percaya bahwa setiap pengajaran Rasul Paulus itu diilhami dan atas petunjuk Tuhan Yesus? Anda percaya, saya juga percaya. Oke. Sekarang saya akan ajak Anda buka 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7 dan Titus 1 ayat 5 sampai 8. Nanti Anda baca sendiri di rumah, itu tentang syarat-syarat menjadi penilik jemaat dan penatua jemaat. Saya di sini akan fokus kepada syarat yang ditentukan oleh Paulus. Saya hanya fokus di 2 syarat ini saja ya. Yang pertama, penilik jemaat atau gembala jemaat atau pemimpin jemaat itu harus mempunyai istri jasmani 1. 2, mempunyai anak jasmani. Kenapa Paulus mensyaratkan hal ini penting? Karena di dalam 1 Timotius 3 ayat 5, Paulus mengajarkan jika seorang tidak tahu mengepalai keluarga sendiri, keluarga jasmani, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Kan Paulus tidak punya istri dan tidak punya anak. Anda tahu juga penilik jemaat itu dalam bahasa Yunaninya adalah episkopos. Sementara Paus dalam bahasa Yunaninya adalah papas, artinya ayah atau bapak. Loh, bagaimana mungkin Paus bisa mengepalai, mengurus jemaat Allah, sementara dia tidak punya istri jasmani dan anak jasmani? Sementara Paus tidak pernah mengalami memimpin, mengepalai keluarga jasmani. Kan jadi tidak masuk akal. Kalau bagi saya, Paus bukanlah pemimpin umat Kristen. Karena tidak punya istri jasmani, tidak punya anak jasmani, tidak pernah mengepalai keluarga. Anda percaya? Salam, jumpa lagi dengan saya yang Selamat sore Bapak Ibu, salam jumpa kembali dengan saya DGS Official. Bapak yang satu ini ada sesuatu yang sangat menarik ya. Sebenarnya dia sedang mengeluarkan unek-unek di dalam dirinya. Dan apa yang dinyatakan atau apa yang dikatakan tadi banyak yang salah ya Bapak Ibu. Saya koreksi dulu ya. Mulai dari dia mengatakan bahwa dalam bahasa Yunani Paus itu kan papas, ayah, bukan episkopos. Nah, ini nih yang saya katakan tadi di live sebelumnya bahwa adalah suatu hal yang perlu diingatkan kepada penerjemah Alkitab bahwa kata episkopos itu adalah uskup, bukan penilik. Ya, jadi bahasa yang tepat untuk episkopos adalah uskup. Dan saudara kita yang paling keren ini, dia tidak tahu bahwa Paus itu juga adalah uskup Roma. Saya ulangi lagi, saudara kita ini tidak tahu bahwa sebutan Paus atau papas atau ayah itu berarti bahwa dia adalah bapa rohani bagi seluruh umat Katolik di dunia, penerus dari Rasul Petrus. Nanti kita lihat, karena beliau ini seorang pendeta, maka saya pakai ayat kitab suci untuk menjawab dan beberapa dokumen gereja. Jadi sebutan papas itu dalam konteks dia pemimpin seluruh umat Katolik di dunia,
Dan dalam konteks yang lingkupnya tidak luas, dia adalah seorang episkopos. Dia seorang uskup Roma. Itu kesalahan yang pertama dari ucapan Bapak ini. Yang kedua, dia memakai standar yang disebutkan di dalam surat pastoral Rasul Paulus kepada Timotius. Saya ulangi lagi pembahasan saya di pagi tadi, bahwa Rasul Paulus saja mengirim surat gembala kepada Timotius atau surat pastoral. Kalau seandainya dia karena tidak menikah dan tidak punya anak, tidak layak menjadi gembala, maka Rasul Paulus sendiri sudah melanggar hal itu. Kalau omongan Bapak ini benar. Karena apa? Dia kirim surat gembala atau surat pastoral kepada Timotius. Saya ulangi lagi, walaupun di video sebelumnya saya sudah beritahu bahwa salah satu latar belakang dari surat Rasul Paulus kepada Timotius adalah munculnya aliran gnostisisme di wilayah gerejanya yang dipimpin oleh Timotius. Dan Anda harus tahu, dan kalau kita mau jujur dengan kitab itu, bahwa Timotius adalah seorang uskup. Bukan seorang pendeta, bukan seorang penilik. Karena waktu itu belum ada Kristen Protestan. Belum ada aliran-aliran, apalagi alirannya Bapak. Yang dalam video ini. Protestantisme baru ada abad ke-16. Itu harus diingat. Dan terutama aliran Bapak pasti adanya belakangan pasti. Sehingga pemikirannya agak konslet sedikit. Ya, oke. Jadi konteksnya, Rasul Paulus mengirim surat pastoral untuk menanggapi kemunculan gnostisisme di wilayahnya Timotius. Itu yang pertama. Maka di situ Rasul Paulus menekankan seorang pemimpin jemaat di wilayahnya Timotius harus mempertahankan keluarganya yang dia miliki sejak sebelum dia menjadi murid Yesus. Sekalipun dia menjadi gembala, harus dia pertahankan. Berbanding terbalik dengan gnostisisme yang mengatakan kalau seseorang sudah menikah dan menjadi pengikut gnostisisme, maka harus menceraikan istri dan juga melupakan anaknya. Itu konteks yang pertama. Yang kedua, yang harus Anda ketahui, Pak, bahwa memang pada awal-awal kekristenan, banyak orang Kristen yang bergabung di dalam kekristenan di suatu wilayah itu sudah berkeluarga. Karena para rasul dalam konteks ini terbatas jumlahnya, maka orang-orang yang sudah berkeluarga ini memang diangkat menjadi pemimpin atau gembala di suatu paroki. Meskipun mereka sudah berkeluarga, mereka ditabiskan. Dan hal itu bukan sesuatu yang aneh pada awal-awal gereja perdana. Maka tidak heran ada keterangan seperti itu. Itu yang kedua. Ini saling terkait dengan yang pertama. Yang pertama, ingat ada ancaman dari gnostisisme yang melarang pengikutnya menikah dan juga mempunyai anak. Sementara pengikut Kristus yang sudah menjadi pengikut Kristus, banyak yang sudah berkeluarga dan punya anak. Di konteks wilayah parokinya Timotius. Yang ketiga, Bapak harus tahu bahwa hidup selibat maupun hidup perkawinan itu bukan sesuatu yang tercela di dalam kitab suci. Itu harus Anda ketahui. Bukan sesuatu yang tercela. Mengapa? Yesus tidak menikah. Rasul Paulus tidak menikah.
Beberapa rasul yang lain dari 12 rasul juga tidak menikah. Beberapa murid yang lain dari 70 murid juga ada yang tidak menikah. Sampai mereka wafat. Dan Bapak harus belajar sejarah. Pak, coba pelajari sejarah bapak-bapak gereja. Berapa orang dari mereka yang mempunyai istri dan anak? Sangat sedikit, Pak. Bahkan kalau Anda jujur, Pak, saya kurang tahu di gereja Anda ada pendeta perempuan atau tidak. Kalau Anda jujur, Anda harus tahu tidak ada ibu-ibu gereja dalam sejarah gereja. Yang ada bapak-bapak gereja. Mengapa? Karena memang bapak-bapak itulah yang menjadi imam, menjadi pemimpin. Maka Rasul Paulus di dalam surat yang lain mengatakan, aku tidak mengizinkan seorang perempuan mengajar laki-laki. Bukan diskriminasi ini, bukan. Tapi memang seperti itulah juga yang dilakukan oleh Kristus. Memilih para murid dari 12 laki-laki. Pertanyaannya kan ada perempuan juga. Kenapa hanya 12 rasul yang dipilih? Kenapa laki-laki? Kembali lagi kepada perjanjian lama, Pak. Anaknya Yakub itu bukan hanya 12. Ada juga anak perempuan. Tetapi yang disebut sebagai keturunan dari Yakub hanya 12. Nah, ini adalah sebuah juga konteks budaya. Dan itulah yang kemudian diwarisi juga di dalam kehidupan Yesus dan para muridnya. Nah, pertanyaannya kenapa nggak ada ibu-ibu gereja? Nah, dalam konteks ini pertanyaannya mengapa ada pendeta perempuan? Itu ajaran dari siapa? Sementara dalam sejarah gereja selama 16 abad, yang ada itu bapak-bapak gereja. Dan Anda tahu, banyak sekali sumbangan dari bapak-bapak gereja yang lajang itu bagi kekristenan. Baik itu teologi maupun filsafat. Baik itu pengajaran iman maupun peninggalan-peninggalan tulisan-tulisan yang sangat berharga.